tersebut dan pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap bank tersebut. Dalam hal ini bisa saja meningkatkan kepercayaan investor atau nasabah. Baik, di sini kami mengangkat dua kasus. Yang pertama adalah kasus mega korupsi Bank Senturi 2008 yang dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Bank gagal berdampak sistemik sendiri artinya adalah kegagalan dari Bank Senturi ini dinyatakan dapat mengganggu sistem kestabilan dari bank secara nasional. Bank Senturi mengalami kesulitan. Sejarah singkatnya, jadi dulu Bank Senturi ini didirikan oleh Robert Tandular pada tahun 1989 dengan nama Bank Interface Corporation atau Bank CIC. Bank Senturi sendiri itu baru terbentuk pada tahun 2004 setelah Bank CIC itu dimerger dengan dua bank lainnya, yaitu Bank Niko dan Bank Denmark. Nah, pada tahun 2008 itu terjadi kisruh di mana nasabah besar menarik dananya dari Bank Senturi, yaitu termasuk diantaranya adalah Budi Sampurna, PT Timah Tbk, dan juga PT Jam Sostek. Nah, akibat penarikan dari nasabah besar ini terjadi krisis likuiditas pada Bank Senturi. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk melakukan upaya penyelamatan melalui bailout atau talangan dana senilai 6,7 triliun melalui fasilitas pendanaan jangka pendek dan penyertaan modal sementara. Bailout senilai 6,7 triliun itu sendiri dikucurkan melalui 4 tahap. Pemicu dari terjadinya krisis likuiditas itu sendiri adalah yang pertama adalah pengelolaan keuangan yang buruk oleh Robert Tandular. Jadi dia itu terindikasi melakukan korupsi, di mana dia melakukan investasi pada surat-surat berharga beresiko dan tidak bermutu. Lalu yang kedua adalah kurangnya pengawasan oleh pemerintah dan juga termasuk di sini dipicu oleh krisis keuangan global yang pada saat itu terjadi di Amerika dan berdampak secara global termasuk di Indonesia. Baik, beberapa temuan dalam kasus Bank Senturi itu adalah yang pertama adalah manipulasi laporan keuangan. Tujuan dari manipulasi laporan keuangan ini adalah dilakukan oleh manajemen Bank Senturi untuk sebagai syarat mendapatkan FPJP dari pemerintah, di mana mereka memanipulasi kondisi keuangan yang sebenarnya mengalami kerugian, namun mereka memanipulasi agar seolah-olah kondisi keuangan dari Bank Senturi itu cukup baik dan layak untuk mendapatkan FPJP. Yang kedua itu adalah penyaluran dana yang tidak FPJP yang tidak sesuai seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah penyalahgunaan dana berawal. Jadi dana talangan ini tidak dikelola sebagaimana semestinya, malah disalahgunakan. Lalu yang keempat itu adalah penyalahgunaan wewenang, di mana Robert Tandular itu selaku direksi mempengaruhi keputusan oleh manajemen sehingga mengambil keputusan yang salah dan berakibat pada kondisi keuangan yang semakin memburuk. Lalu yang kelima adalah indikasi korupsi, di mana Robert Tandular bersama dua rekan lainnya mengambil senilai 230 juta dolar pada tahun 2008 lalu untuk memperkaya diri sendiri melalui surat-surat berharga fiktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya pada Bang Nicole berserah. Terima kasih moderator. Berikut ini adalah contoh dokumen yang pertama kondisi dana. Ketidakpatuhan perusahaan terkait merger 3 bank. Bank Senturi diduga adanya kesalahan prosedur dalam proses merger 3 bank. Salah satunya tentang mempertahankan pemegang saham, di mana hasil fit and proper test atau sementara atas pemegang saham yaitu RAR yang dinyatakan tidak lulus atau ditunda penilaiannya dan tidak diproses lebih lanjut. Penyebabnya yaitu terdapat beberapa indikasi pelanggaran yang terjadi pada saat proses merger ini. BI diduga memberikan pelonggaran terhadap persyaratan merger. Hal ini didukung oleh beberapa bukti yang ditemukan. Akibatnya, dalam kondisi 2 bulan setelah merger, Bank Senturi terungkap fakta-fakta yang menggambarkan kondisi bank ini yang tidak sehat, diantaranya surat-surat berharga SSB dalam bentuk falas atau mata uang asing yang dianggap macet dan jumlahnya mencapai 160 juta US dollar.
Tanggapan auditor yaitu seharusnya BI menerapkan aturan dan persyaratan dalam pelaksanaan akuisisi merger sebagaimana diatur dalam surat keputusan SK Direksi BI nomor 3/2/51/Cap/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi dan akuntansi bank umum. SK Direksi BI nomor 31/1941/Cap/DIR tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif demikian pada dengan peraturan Bank Indonesia. Rekomendasinya yaitu BI seharusnya bertanggung jawab atas mempertahankan pemegang saham dan menunjuk komisaris serta direksi perusahaan yang tidak lulus di proper test sehingga menyebabkan Bank Senturi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab serta merugikan. BI seharusnya membatalkan persetujuan akuisisi ketika bank yang ditemukan indikasi pelanggaran yang signifikan. Baik, selanjutnya tentang kasus pada Bank Mandiri Syariah akan dipresentasikan oleh Alika Anantya. Terima kasih moderator. Kasus temuan audit atas bank ini adalah kasus kredit fiktif pada Bank Mandiri Syariah. Temuan audit itu terjadi adanya kecurangan di Bank Syariah Mandiri cabang Bogor yang melakukan penyaluran kredit fiktif untuk pembelian lahan dan pembangunan perumahan di kawasan Bogor. Dampak yang terjadi adalah risiko peredaran uang, penurunan reputasi dan risiko kepercayaan pada sistem perbankan, tindakan pengawasan yang lebih ketat dan tindakan hukum. Dan dari kasus ini juga bank mengalami kerugian sebesar 102 miliar rupiah. Berikut adalah contoh temuan auditnya. Di sini terdapat kepala bagian contoh dokumen audit ini dari kepala bagian internal audit, terus kepada direksi Bank Mandiri Syariah, ada Pak perihalnya dan kondisinya di sini. Auditor telah mengumpulkan informasi serta bukti dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Temuan tersebut telah dievaluasi dan dianalisa hasilnya akan dikembangkan dari informasi karena yang gunanya nanti berbeda bagi Bank Mandiri Syariah. Itu adalah temuan sementara yang terjadinya kecurangan di KSN cabang Bogor yang melakukan penyaluran kredit fiktif untuk pembelian lahan dan pembangunan di kawasan Bogor. Bicara ada penyebab dan akibat dan rekomendasinya. Saya akan baca kepada Ibu. Baik, sekarang kami membuka sesi untuk kepada dua orang yang ingin bertanya atau menanggapi tentang presentasi terkait temuan audit dari kasus Bank Senturi dan Bank Mandiri Syariah. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Baik, kepada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Baik, kepada Hani dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Hendrik Panggang, Ramin, Dekatut Channel 22 Saya ingin bertanya, apa dampak jangka panjang pertumbuhan Bank Senturi terhadap industri perbankan dan perekonomian Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi? Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Hendra Putra dengan NC 1C02123. Seperti pada materi yang telah dijelaskan, beberapa contoh kasus yang terjadi. Pertanyaan saya, apa saja sih contoh temuan yang mengindikasikan adanya potensi fraud dalam aktivitas perbankan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih sedikit waktu untuk mendiskusikan terkait hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih ya karena teman-teman sudah menunggu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hani Mungkin. Apa dampak jangka panjang dari keruntuhan Bank Senturi terhadap industri perbankan dan perekonomian Indonesia? Jadi Bank Senturi itu sebenarnya sudah dibuat dari teman-teman pada tahun 2008, kemudian telah diakuisisi
temuan yang mengindikasi adanya potensi fraud dalam aktivitas perbankan. Potensi fraud dalam aktivitas perbankan dapat diindikasi melalui temuan seperti transaksi tidak wajar. Misalnya ada transaksi dalam jumlah besar dengan frekuensi yang tinggi yang tidak sesuai dengan pola normal nasabah, atau transaksi tanpa dokumen pendukung yang valid. Selain itu, perubahan data nasabah secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas seperti alamat atau nomor telepon juga bisa menjadi tanda tidak sesuai dalam catatan transaksi. Seperti perbedaan antara saldo di sistem laporan manual dan mengindikasi adanya manipulasi data. Temuan-temuan ini menunjukkan adanya aktivitas yang berpotensi melanggar prosedur dan perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mencegah risiko fraud. Demikian jawabannya. Saya kembalikan kepada